Ya, kita baca Matius pasal yang ke-22, ayat ke-34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, hari ini kita bicara mengenai cinta sebagai suatu seni ya. Dan ini tentu ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah dalam 10 pertemuan kita akan membahas bab-bab dari buku yang ditulis bukan sama orang Kristen ini. Buku The Art of Loving yang dikarang sama Erich Fromm. Erich Fromm ini bukan seorang Kristen saya kira ya. Dia seorang pemikir dari Mazhab Frankfurt. Mazhab Frankfurt itu apa? Ya, itu sejenis spaghetti apa gitu. Mazhab Frankfurt itu ya suatu mazhab ya, satu school of thought, satu aliran filsafat ya, satu aliran pemikiran gitu. Yang beberapa orang kaitkan dengan postmodernisme walaupun nggak sepenuhnya tepat juga, tapi ya adalah kaitannya. Yang pasti mazhab Frankfurt itu adalah mazhab yang coba untuk memahami kompleksitas, kebuntuan, rasa frustrasi, eksploitasi, ketidakadilan yang terjadi di antara dan di dalam kehidupan orang-orang modern. Orang-orang modern dengan segala kehebatannya, segala kedahsyatannya, segala pengharapannya yang menggebu-gebu, yang kemudian hancur di abad ke-20. Ya. Modernisme itu hebat loh. Modernisme itu melahirkan suatu cara hidup yang sebelumnya sama sekali nggak pernah kebayang gitu. Kita itu menjadi bulan-bulanan at the mercy of hewan-hewan renik, mikroorganisme renik yang dilihat sama mata aja nggak gitu. Nggak bisa gitu karena saking kecilnya ya. Tapi kita at the mercy of it ya. Of those little things. Dan modern kasih kepada kita tongkat untuk bisa mengendalikan mereka, mikroorganisme itu, ya penyakit lewat antibiotik dan seterusnya, pengetahuan dan teknologi. Modernisme bikin kita bisa terbang, modernisme bikin kita bisa seolah-olah ya hidupnya lebih panjang. Hidupnya lebih panjang bukan karena ada obat-obatan saja, memperpanjang umur kalau kamu sakit, bukan hanya itu. Untuk urusan itu ya benar juga sih, usia harapan hidup rata-rata itu dari 50 tahun sekarang jadi bisa 60 tahun. Atau dulu kayaknya nggak 50 tahun ya. Karena rata-rata usia harapan hidup itu kan juga termasuk bayi-bayi yang mati ya. Jadi kayak usia harapan hidup itu cuma 30 tahun atau 35 tahun. Sekarang kayak 50 lebih loh, 60-an gitu. Dan banyak orang yang kayak nantinya baru umur 80 gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu loncatan sih. Tapi lebih dari itu ya, kita itu punya transportasi. Mode transportasi yang bisa menghantar kita ke tempat tujuan lebih cepat itu kan juga sebenarnya nambah umur. Ya, jadi kayak dulu tuh umurmu habis di jalan gitu ya, mengikuti langkah-langkah sapi gitu, naik sapi gitu. Sekarang naik pesawat gitu, itu bedanya jauh banget loh. Sapi, kapal, pesawat itu bedanya jauh banget. Kamu hemat umur tuh berapa banyak gitu. Juga mesin-mesin, kamu bisa kerjakan bikin baju nih ya. Dulu itu menenun selembar kain itu kayak 2 bulan itu kali ya. Sekarang kayak 10 menit gitu, selesai sama mesin. Jadi kayak manusia itu umurnya jadi kayak jadi panjang banget gitu. Tapi manusia modern itu juga hidupnya dihantui sama penyakit relasi ya, penyakit sosial, penyakit batin ya, penyakit psikologis, penyakit yang khas manusia modern. Yang orang di abad pertengahan tuh nggak punya penyakit-penyakit itu. Orang di abad pertama nggak punya penyakit-penyakit itu. Orang di sepanjang 2000 tahun, 3000 tahun itu nggak punya penyakit-penyakit itu. Baru dimiliki manusia modern. Dengan segala glamornya gitu. Ya. Dan penyakit-penyakit itulah yang coba diadres sama mazhab Frankfurt ini. Kira-kira gitu ya. Dan para pemikir mazhab Frankfurt ini, mereka dikenal sebagai pemikir interdisipliner. Jadi berbagai disiplin ilmu mereka gabungkan ya.
filosofi, obviously, teologi juga, ya, psikologi juga, religious studies juga, macam-macam, ekonomi, sosiologi, antropologi. Mereka itu pemikiran interdisipliner, ya, Adorno misalnya, Horkheimer misalnya, dan juga Erich Fromm yang kita hari ini baca dan coba untuk berdialog dengan dia, ya, lewat 10 pertemuan kita. Nah, Erich Fromm mengarang beberapa buku, saya nggak akan sebutkan kompendium karya-karyanya secara komplit, banyak banget, ya. Tapi as diverse as dia itu ngarang buku mengenai Karl Marx misalnya, lalu juga dia ngarang buku mengenai cinta, ya. Dan waktu dia bicara mengenai cinta ini, dia berdialog dengan Sigmund Freud, ya, dia juga berdialog dengan orang-orang kayak Aristotle, ya, dia juga berdialog dengan Agustinus dan seterusnya. Dan juga aliran kekristenan, of course, ya, dan juga Yudaisme dan seterusnya. Jadi, saudara berjumpa di dalam buku ini, itu pemikiran-pemikiran mengenai Abraham, ya, pemikiran-pemikiran mengenai Petrus, Yesus, Paulus, Agustinus dan seterusnya. Jadi quite diverse. Dan saya tentu tidak just menjadi corong, ya, toanya si Erich Fromm, ya, tidak. Ya. Tapi saya coba untuk ngobrol sama dia, berdialog sama dia, ya, dan saya mendapati dialog sama dia itu saya sudah lakukan sendirian kira-kira atau paling sama 1-2 teman, ya, dari tahun waktu saya baca buku ini dalam bahasa Inggrisnya, waktu itu mempersiapkan skripsi, nyari-nyari bahan gitu ya, mungkin kayak si Leo ini nyari-nyari bahan buat bikin skripsi waktu itu saya, bukan tesis, dan waktu itu saya pengen bikin skripsi mengenai cinta, akhirnya nggak jadi sih. Akhirnya saya bikin skripsi mengenai kerja, ya. Tadinya mengenai cinta, lalu mengenai waktu, terus akhirnya nggak jadi, terus akhirnya mengenai kerja. Tapi mengenai cinta itu saya sempat baca beberapa buku, di antaranya bukunya Fromm ini, ya, selain bukunya Anders Nygren. Dan bukunya Fromm ini buat saya susah dibaca, ya. Jadi ini buku yang waktu itu saya baca gak ngerti, ya. Lalu kemudian saya udah baca dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya 2 versi itu gak ngerti gitu. Terus akhirnya setelah 24 tahun berlalu, ya, kira-kira, ya, 23 tahun, 24 tahun berlalu, saya baca, sekarang saya pikir kayak saya udah lebih ngerti dikit gitu. Jadi terus saya mikir kayak, ternyata bukunya tuh gampang loh sebenarnya. Jadi kayak, wow, ini bukunya gampang ini, ternyata gue dulu tuh gobloknya luar biasa ini. Tapi nggak apa-apa, orang perlu waktu juga, ya. Anyway, ini buku ada 10 bagian yang kita bisa pilah-pilah. Saya udah bagi menjadi 10 bagian, ya. 10 bagian itu tidak semuanya adalah bagian yang apa itu namanya, set dan subsetnya itu, ya, grup dan subgrupnya itu setara, ya. Itu namanya apa sih, kayak yang lebih menjorok ke kiri, lebih menjorok ke kanan, lebih menjorok ke kanan lagi itu, ya, yang kayak 1, lalu 1.1, lalu 1.1.1 itu namanya apa sih? Subset, sub idea, ya, gitu-gitu, ya. Hah? Subbab, ya, tapi kalau secara lebih abstraknya itu apa sih namanya? Nggak tahu lah, pokoknya kayak gituan, ya. Itu nggak semuanya setara gitu. Jadi 10 itu bukan kayak bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 10 gitu. Nggak kayak gitu, tapi 10 itu kayak hari ini kita bahas bab 1, besok kita itu bahas bab 2.1. Nanti berikutnya lagi itu 2.2, berikutnya lagi itu 2.3, berikutnya lagi itu 2.3.1. Berikutnya lagi itu 2.3.2, kira-kira gitulah, ya. Terus nanti sudah itu kemudian kita bahas lagi itu bab 3 gitu. Terus nanti baru bab 3 itu kita bahas dalam 3. Dalam 2 kayaknya, ya, dalam 2 atau dalam 1. Kalau sempat nggak tahu lah, nanti lihat. Lalu terakhir itu bab 4 itu ada 3 pertemuan. Ya, jadi kira-kira gitu penjelasannya. Dan buku ini ada dalam bahasa Inggris, ya. Saudara pasti bisa cari lah bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris saudara bagus itu pasti lebih oke baca terjemahan bahasa Inggrisnya. Karena kayaknya dia menulis dalam bahasa Inggris, ya, si Erich Fromm ini. Lalu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada 2 terjemahan, ya. Yang pertama itu tahun 2002 punya terjemahan itu dari Fresh Book tahun 2002 ini, yang boleh dikopi dia bilang, ya. Tidak dilarang untuk kopi dia bilang. Lalu
Yang kedua, terjemahan kedua itu dari Gramedia. Ya, nah yang ini dilarang di copy sama Gramedia ya. Lalu saya mikir-mikir kenapa ada dua terjemahan ini ya. Kemungkinan karena yang ini nggak minta izin. Mungkin ya, mungkin dugaan saya nggak tahu juga. Sorry buat Freshbook kalau ternyata dia minta izin ya. Mungkin itu sebabnya. Lalu yang ini yang mungkin terjemahan lebih resmi lah kayak kira begitu. Makanya ada dua. Kenapa 2002 ini 2005 terus ada lagi gitu. Sama-sama Indonesia ya dari buku yang sama. Nggak tahu juga. Tapi oke, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan kita. Jadi Reform ini membahas di dalam bab yang paling awal itu adalah apakah cinta itu betulan merupakan suatu art ya, suatu seni. Nah, art itu di sini maksudnya apa ya? Coba saya tulis aja di sini ya. Apakah kasih atau cinta itu suatu art? Nah, art di sini ada beberapa senses. Art yang pertama itu mungkin kita mau ngomong seni itu kayak, oh ini suatu kesenian gitu ya. Kesenian sebagai lawan dari mungkin apa? Teknologi gitu. Atau ini kesenian, ini bukan science gitu ya. Jadi kayak kita mau ngomong, dia itu seniman, dia itu teknokrat, dia itu seniman, dia itu scientist. Itu beda ya. Anak-anak seni rambutnya gondrong-gondrong, ngomongnya metaforis gitu ya. Aku ini binatang jalang, lalu kemudian anak sains bilang, kamu binatang jalang, kayaknya enggak deh, kamu bentuknya kayak homo sapiens bisa ngomong pula ya, dan segala macam, masa binatang jalang, dan seterusnya. So, ya, itu kesenian dari satu sense. Tapi sense yang lain itu seni itu, art itu kayak kita ngomong apa ya, seni musik, atau seni, apa lagi ya, seni pidato misalnya. Atau seni menempa pedang. Atau seni apa gitu, seni bela diri. Nah ini kan beda ya, kayak bukan lawan dari teknologi atau sains gitu. Tapi seni itu kayak suatu disiplin yang dilatih, yang kalau kamu mau jago dalam seni itu, kamu ya harus belajar teorinya, belajar prakteknya, dapat feedback, mungkin ikut perguruan. Ya. Lalu yang pasti kamu internalisasi segala tradisi itu dalam diri kamu, lalu kamu jadi Master of Arts. Ya, jadi art dalam sense ini kayak kalau kamu sudah jago nanti jadi Master of that art ya. Kalau artnya banyak jadi Master of Arts itu ya, yang kayak MA itu kan Master of Arts itu artsnya kayak liberal arts gitu, ya kan? Yaitu apa itu artes liberalis itu kan kayak kamu belajar retorika, belajar grammar, belajar logika, belajar macam-macam ya, kayak semacam itu. Jadi Master of Arts. Tapi arts di sini ya itu, maksudnya itu ya suatu disiplin yang perlu dilatih gitu. Nah pertanyaannya, apakah seni itu apakah cinta itu suatu seni? Bukan seni satu cinta ya. Apakah cinta itu suatu seni? Is love an art? Seperti seni memasak, seni menempa pedang. Apakah seperti itu? Nah, Erich Fromm mengatakan dalam zaman kita sepertinya enggak gitu. Sepertinya cinta itu urusan kamu sekedar ketimpa gitu. Ketimpa cinta. Atau nemu cinta gitu. Ya. Jadi kalau kamu ketimpa durian, kamu nemu duit 100.000 di tepi jalan di mana nggak ada orang yang punya, kayaknya ini rezeki gue kantongin, atau nemu buku yang bagus, atau nemu sesuatu whatever, nemu itu bisa nggak diusahain? Make sense nggak kita ngelatih diri untuk dapetin itu? Enggak ya. Bagaimana melatih diri seni ketimpa durian runtuh gitu ya? Nggak asik sih kayak ketimpa durian runtuh. Tapi semacam itu maksud saya. Itu kan nggak bisa dilatih ya. Itu kan just good luck gitu. Lu just exist, itu menimpa lu gitu. Nah, lu merasa hidup tuh kalau mau apa ya? Kalau kita bicara soal cinta, kita punya anggapan, punya sikap, cinta itu just nimpa gitu. Nimpa orang-orang beruntung. Lu beruntung lo
lu menemukan cinta. Gak kayak gue. Ya, lu kenapa? Ya antara gini deh, yang gue mau orang yang gak mau, atau yang orang yang mau gue gak mau, kan gitu kan. Jadi ya gue, atau kita sama-sama mau tapi gak works. Ya, jadi somehow kayak tidak bahagia. Jadi ini lu hoki gitu ya, lu beruntung karena udah lu mau dia mau, kalian berdua happy. Lalu kemudian ada nggak yang bisa diusahakan? Oh ya ada, jangan sampai kayak kamu tidak mengenali betapa beruntung kamu, lalu kamu membuang sesuatu yang sebetulnya itu lu udah dapat orang yang tepat gitu, tapi lu lewatin karena lu nggak mengenali, atau lu buang karena lu nggak menghargai. Jangan sampai. Paling gitu. Tapi basically itu nggak memerlukan sesuatu disiplin, latihan, koreksi dan seterusnya seperti latihan karate gitu. Enggak. Kenapa? Karena nggak bisa anyway ya. Kayak lu bagaimana melatih diri lu supaya hoki, kan nggak bisa ya. Paling pergi ke dukun gitu ya, atau apapun gitu. Usaha orang yang nggak berhasil ya. Tapi paling kan basically begitu. Tapi kamu nggak bisa melatih diri. Nah itu kan tidak sama ya dengan seni memasak, seni memandikan kuda misalnya, atau seni menempa pedang. Yang mana itu kamu harus belajar jadi magang ya, anak magang gitu. 10 tahun, 20 tahun jadi anak magang. Lalu kemudian kamu jadi jago gitu, menempa pedang gitu. Sensei kamu udah mati, terus kamu jadi satu-satunya penempa pedang gitu ya. Di provinsi mana gitu. Dan itu sesuatu yang menurut Fromm berlaku untuk cinta. Cinta itu satu seni menurut dia. Tapi orang modern melihat cinta itu buruknya ya, seperti sekedar pengalaman. Khususnya pengalaman batin individu. Dan itu sesuatu yang menurut dia gak tepat. Makanya kemudian terabaikan seni mencintai yang sudah ada tradisinya panjang, yang memperkaya hidup manusia, dan di dalam dunia modern itu sangat direduksi. Makanya kita punya, ini si Fromm ini kan juga seorang psikolog ya, jadi makanya kita punya gejala-gejala kejiwaan tertentu yang khas modern, yang orang zaman dulu juga nggak ada lah, atau nggak terlalu banyak mengalami. Ya, di antaranya adalah karena kita gagal paham bahwa cinta itu suatu seni yang harus dengan disiplin kita latih. Dan terlebih dahulu kita mesti mengetahui teorinya. Ya, dan memperbaiki pemahaman kita soal teorinya. Cinta itu apa? Basically itu yang dia mau katakan. Ya. Lalu dia kasih beberapa contoh memahami cinta sebagai suatu durian runtuh itu kayak apa ya. Dia bilang gini, salah satunya. Cinta itu urusan jatuh kepada, falling in. Ya, falling in love. Nah jatuh kepada ini kan kamu gak bisa atur, kamu gak rencanakan, kamu gak bisa atur, kamu somehow bisa sih kendalikan, kayak kamu jatuh kepada kemabukan, kamu jatuh kepada kecanduan, kamu jatuh kepada dosa atau apapun, somehow ya kamu mungkin gak bisa jadwalkan, tapi kamu bisa mencegah dirimu tuh tidak jatuh ya, kira-kira begitu ya. Tapi kalau cinta dianggap begitu, nah ini sekarang saya mulai dialognya ya. Jadi saya coba jadi yang mempertemukan ya, Erich Fromm sama Injil. Bagiannya tadi kita baca ya dari Injil Matius itu. Yesus itu mengatakan kasih itu sebagai apa sih sebenarnya? Coba kita lihat lagi bagian yang kita baca itu. Ketika orang Farisi mendengar Yesus membuat orang Saduki bungkam, mereka mencoba Yesus dari angle yang lain. Kata pembukaannya, Guru, Rabi, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jadi framingnya dari awal tuh udah perintah yang mana. Lalu Yesus bilang apa? Perintah untuk mengasihi. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Lalu dia mengafirmasi pertanyaan orang Farisi bahwa ini adalah perintah. Ya, satu halakah, satu instruction to walk. Ya. Orang Farisi ketika bilang, perintah itu maksudnya dia itu bukan sekedar kayak komando gitu ya.
Komando itu kayak perintah yang agak spesifik gitu. Tapi ini adalah satu instruksi ya. Kan agak beda ya, perintah dalam artian command sama instruction gitu ya. Apa ya bedanya ya? Sama sih kalau dalam programming ya. Instruction, command sama sih ya. Cuman kalau secara linguistik, secara bahasa sehari-hari kita, kayaknya perintah sama instruksi itu agak beda ya. Instruksi itu kayak instruksi cara memakai mesin cuci gitu ya. Itu kan instruksi ya. Tapi kalau perintah itu kayak kamu diperintahkan untuk menangkap orang itu, untuk menghentikan penyelidikan ya, itu kan perintah ya. Agak spesifik kalau perintah itu ya. Kalau instruksi itu kayak cara memakai gitu ya, cara hidup. Nah, orang-orang Farisi melihat perintah, dia memahami perintah Tuhan itu sebagai instruksi untuk berjalan ya, halakah itu. Halak itu dalam bahasa Ibrani itu artinya berjalan. Dan istilah ini muncul di dalam perjanjian lama ya, di dalam kitab Kejadian, sehubungan dengan seorang tokoh yang umurnya paling pendek dalam daftar silsilah keturunan Set, yaitu si Henok. Henok itu berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, dia itu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, itu pakai akar katanya itu sama dengan halakah itu. Dia halak bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu dia tidak ada lagi. Jadi itu adalah idealisme seorang Ibrani itu bagaimana menjalani agama dia. Agama itu sebagai berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi agama itu bukan cuma sekedar gue percaya hal yang tepat, nanti gue asal tidak melakukan hal-hal yang tidak tepat, tetap memegang kepercayaan itu sampai gue mati, nanti gue habis mati bahagia, gak usah takut. Nah bukan kayak gitu ya. Tapi dalam hidup ini dipahami kalau kamu mengikuti suatu kepercayaan, dalam hal ini kepercayaan orang Yahudi ya, mengikuti Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu kamu mengikuti suatu perjalanan. Kamu itu mengikuti suatu ilah, berjalan bersama dia. Nah, berjalan bersama dia itu ada instruksinya. Gimana caranya jalan sama dia. Lalu kemudian orang Farisi ini sebagai ahli berjalan bersama dengan Tuhan, ya, ceritanya orang Farisi ini bertanya sama Yesus untuk mencoba Yesus, guru, halakah yang mana yang paling utama? Tentu kira-kira dari 613 halakah itu, karena mereka udah hitungin tuh perintah dalam Alkitab tuh instruksinya tuh kira-kira 613, bukan kira-kira, exactly 613 perintah. Dari 613 tuh yang mana yang paling highlight gitu ya, yang paling utama tuh yang mana? Lalu Yesus bilang, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Lalu kemudian pertanyaan kita adalah, berarti Yesus itu melihat kasih itu sebagai suatu instruksi, suatu cara hidup, suatu halakah yang dikaitkan sama Tuhan. Ya, kalau lu mau jalan sama Tuhan, kalau lu mau mengikut Tuhan, lu mengasihi Allah, mengasihi sesama. Itu, ya kata Yesus. Nah, instruksi itu nggak sama banget ya, memahami kasih sebagai instruksi itu benar-benar nggak sama dengan pemahaman modern mengenai kasih. Pemahaman modern mengenai kasih yang kita udah nggak perlu diajari lagi karena udah terpatri, udah jadi firmware kita, udah by default kita bawa-bawa dari kecil karena kita diprogramnya kan sama film-film Hollywood ya, sama lagu-lagu Amerika itu ya, yang worldview-nya itu romantisisme. Ya, sejak abad 18 ya, romantisisme abad 19. Nah, kira-kira memahami kasih itu sebagai apa? Make sense gak memahami kasih sebagai perintah? Bisa gak yang kita sebut kasih, yang dirayakan sama film Hollywood, sama lagu-lagu Amerika, lagu-lagu cinta gitu ya, bisa gak sih diperintah? Lu mencintai dia, gerak gitu misalnya. Gak bisa lah, karena kasihnya itu dipahami sebagai suatu keadaan batin, suatu apa ya kita bilang ya, suatu kecondongan perasaan, like and dislike lah gitu ya, yang udah bawaan dari sononya gitu, yang somehow itu otentik banget, benar-benar dari lu, tapi lu nggak bisa atur gitu.
Itu mirip sama lu suka makanan. Bener gak? Lu suka makanan tuh lu bisa atur gak sih? Kayak bisa, lu pura-pura namanya. Kayak misalnya orang gak suka babi gitu ya. Ada orang yang gak suka babi. Ada orang gak suka babi itu karena gak pernah makan babi sih. Atau gak pernah makan babi yang enak. Tapi ada orang yang memang gak suka babi. Nah itu bisa dirunut kepada mungkin susunan DNA, RNA-nya ya, genetiknya dan segala macam. Somehow dia mengalami babi yang dimasak itu jadi gak enak gitu. Mungkin kayak beberapa orang makan coriander leaves gitu ya, cilantro, apa itu, daun ketumbar ya. Itu bau sabun colek gitu. Nah itu dia gak pernah bisa menikmati barang itu gitu dalam makanan. Nah itu mungkin bawaan. Dan yang seperti itu kan artinya apa? Kalau kamu memahami cinta itu seperti itu. Ya gak bisa diperintah. Ya gak bisa diperintah. Hendaklah kamu mencintai semua warna. Loh gue itu lihat warna hijau itu gak suka. Hendaklah kamu menyukai warna hijau gitu. Karena itu perintah ya. Jangan pilih kasih dalam menyukai warna-warna. Ini semua bikinan Tuhan. Loh ya gak bisa gitu ya. Seperti sukailah babi gitu. Ya gak bisa. Gue gak suka gitu ya. Atau jangan menyukai daging sapi gitu. Ya gak bisa gue suka daging sapi misalnya gitu. Dan seterusnya. Jadi kasih versinya Hollywood, versinya romantisisme ya. Itu sebagai sesuatu yang ya sekedar lu pasif aja. Gak usah latihan, gak usah disiplin. Lu simply kalau lu menyukai ya lu menyukai. Kalau lu gak menyukai, lu gak menyukai. Kalau lu being in love ceritanya ya. Atau being mengalami falling in love ya falling in love. Kalau lu nggak falling in love, lu bikin diri lu jadi falling in love itu kayaknya itu malah jadi nggak otentik gitu. Dan mantra mereka adalah to thine own self be true gitu. Jadilah sejati ya, jujurlah sama dirimu sendiri. Kira-kira gitu. Kalau lu suka ya suka, kalau lu nggak suka ya nggak suka. Itu aja. Dan ini jadi aneh ketika kita coba untuk mempraktekkan yang kita temukan, yang kita baca di dalam Injil, itu jadi aneh. Karena Injil Matius menggambarkan Yesus yang mengatakan cinta atau kasih itu sebagai suatu instruksi untuk berjalan ya. Seperti cara pakai setrika ini gini loh, ngisi airnya di sini dan segala macam. Nah itu kayaknya kategorinya salah deh kalau kita kenakan kepada cinta. Kalau kita kenakan kepada cara beribadah kepada Tuhan mungkin masih bisa nyambung gitu ya. Cara beribadah kepada Tuhan nggak tahu lah gitu ya, kita ngarang-ngarang. Harus pakai lagu jazz misalnya gitu ya. Atau harus pakai lagu klasik, atau harus pakai keroncong atau whatever gitu. Nah itu kan bisa dilakukan. Either lu suka apa nggak suka. Tapi kalau kasih kan kayaknya nggak bisa. Nah makanya yang harus kita lakukan apa? Saya kira di sini kita harus memahami dalam hal apa pemahaman kita soal kasih itu mencerminkan bukan akar-akar Kristen kita, tapi mungkin pilihan-pilihan yang dipilihkan buat kita dari dunia ini. Ya, pilihan-pilihan yang memang sudah diprogramkan kepada kita dari kita kecil dan kita tidak tahu alternatifnya. Ini sesuatu yang asing buat kita. Nah, oke, kita sekarang delve in sesuatu yang asing itu. Dan menariknya itu juga dipaparkan dengan detail, dengan terinci, dengan bagus banget sama Erich Fromm ya, walaupun dia bukan orang Kristen ya. Nah, oke, sekarang saya coba untuk dialogkan ya. Jadi Kristen melihat kasih itu sebagai satu perintah tanpa dia mengatakan tidak ada tempatnya untuk ini ya, suka atau tidak suka, preferensi, saya bisa katakan ya, preference yang bawaan lahir gitu. Dia nggak bilang itu ya. Jadi simply bagian ini bukan berarti bahwa Yesus itu mengatakan kamu tidak boleh suka apel, nggak suka jeruk gitu ya. Suka dengan orang tertentu karena nggak tahu lah pembawaannya, suaranya, gaya rambutnya, mungkin whatever. Nggak boleh loh, itu bukan kasih itu. Loh, bukan ya, bukan itu. Boleh-boleh saja, cuman kalau kamu mengatakan melakukan perintah Tuhan yang paling utama yaitu mengasihi, artinya itu adalah kamu harus punya preferensi natural, kecondongan natural yang seperti itu.
kepada semua orang, ya, dalam tanda kutip kayak kamu harus jatuh cinta kepada semua orang. Jawabannya ya tidak, obviously tidak. Ya, jadi kasih itu harus dipahami lebih luas daripada yang dipahami orang romantik, yaitu pengalaman pasif, di mana kita itu mengalami sesuatu fenomena yang disebut sebagai jatuh cinta. Oke, sekarang saya kasih komentar pendek aja mengenai jatuh cinta ya. Jatuh cinta itu apa ya? Karena nanti ini akan berhubungan dengan cara Erich Fromm memahami problematik paling mendasar dari eksistensi manusia. Oke, jatuh cinta itu apa? Jatuh cinta itu kira-kira ini. Peleburan dari ego boundary yang sudah terbentuk ketika kamu beranjak dewasa. Jadi kamu itu relapse kepada keadaan di mana kamu belum mengalami adanya si saya ini terpisah dari orang-orang lain, dari objek-objek lain dalam dunia. Ya, ini barangkali terjadi pada usia antara 2 tahun sampai 4 tahun gitu. Ya, kurang lebih ketika kamu mulai mengenal dirimu sebagai dirimu. Ya, kalau tidak salah ya, Jacques Lacan itu bilang itu ketika kamu mulai memahami bayangan kamu dalam cermin itu bukan kamu gitu. Ya, dan seterusnya itu. Mulai dari titik itu gitu. Jadi kayak memahami bayangan dalam cermin itu kamu gitu ya. Dan seterusnya. Jadi pokoknya kayak kamu mulai memahami bagaimana cermin itu bekerja gitu. Ya. Nah, itu kira-kira ada hubungannya sama itu. Jadi diri kamu sebagai saya, kamu menyebut dirimu sebagai saya, itu baru agak belakangan. Si saya itu punya hari lahir yang lebih muda daripada hari lahir diri kamu yang diingat sama ibumu gitu ya. Ibumu ketika melahirkan kamu gitu ya, bilang kamu ini lahir tanggal misalnya 20 Desember 1985 misalnya gitu ya. Lalu kemudian kamu katakan apa? Oh ya, saya lahir tahun 20 Desember tahun 1985 gitu. Tapi waktu kamu lahir, kamu tidak sebut dirimu sebagai dirimu. Kamu just ada, kamu just procot di situ. Yang memikirkan kamu, mengingat kamu, punya preferensi terhadap kamu, menyadari kehadiranmu, itu adalah orang lain. Sehingga kamu itu ada pertama-tama sebagai seorang engkau. Sebagai seorang engkau. Ya, engkau bagi ibumu, engkau bagi bapakmu, engkau bagi si dokter, engkau bagi whatever yang lain. Jadi si engkau itu lebih tua dari si aku. Si aku itu baru muncul kemudian ketika kamu menyadari, oh ini aku loh. Bukan gelas ini, bukan ibuku, bukan bapakku, bukan kakakku, bukan ranjang ini. Kira-kira gitu ya. Itu adalah hari lahirnya si ego, ya, si aku. Nah, jatuh cinta itu adalah ketika ego boundary itu leleh kayak sabun kena air gitu. Ya. Jadi batas antara aku dan engkau itu leleh lagi. Kamu relapse lagi ke dalam kondisi seperti waktu kamu masih kecil, sebelum sadar diri. Kira-kira itu. Dan Fromm mengatakan bahwa itu kondisi yang somehow ada hubungannya dengan tujuan dari manusia atau masa depan dari manusia. Jadi masa lampau daripada manusia ini dipahami sebagai sesuatu yang hilang, ya somehow. Dia sebut ini sebagai keadaan natural, keadaan di mana manusia itu sama dengan binatang, ya. Jadi kayak ketika kamu tidak punya kesadaran diri, dia pahami itu sebagai manusia itu ya basically binatang yang ya cuman just beda kayak beda spesies aja antar binatang, kayak bedanya anjing sama kucing gitu, tapi sama-sama binatang. Anjing, kucing, sapi ya beda, tapi ya sama-sama binatang gitu. Tapi kita lihat manusia itu lain gitu. Kucing sama manusia itu lain gitu. Anjing sama manusia itu lain, kepiting sama manusia itu lain gitu. Sementara anjing, kepiting, manusia, anjing, kucing, manusia, anjing, kucing, kepiting, itu tuh sama-sama binatang gitu. Tapi mereka tuh sama manusia tuh beda. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan ini, manusia itu punya kesadaran diri. Manusia itu punya ego, kayak gitu ya. Punya ego.
Nah kalau kita bilang punya ego itu jangan bilang kayak punya ego itu maksudnya gini loh Pak, mementingkan diri sendiri, keras kepala. Oh enggak, itu egois ya, lain ya. Maksudnya punya ego itu punya si aku ini. Jadi si aku ini menyadari bahwa si aku itu beda sama yang lain dan dia ada. Ya. Nah, pada masa lampau, kita itu sama dengan binatang dalam sense itu. Tidak ada si aku ini. Lalu kemudian kita terlempar ke dalam keadaan sebagai manusia, di mana kita menyadari si aku ini. Tapi keterlemparan kita ini ya, ke dalam keadaan sebagai manusia, kita tercampak menjadi manusia, itu punya masa depan. Dan itu punya kerinduan akan masa depan itu. Dan masa depan dari si manusia ini apa? Somehow masa depan daripada si manusia itu, dia menemukan teman. Sehingga dia tidak sendirian sebagai si aku. Dalam hubungan yang penuh ketidakamanan dengan si dia, si engkau, si mereka, dan seterusnya. Ya, jadi masa depan ini apa? Masa depannya ini adalah adanya persatuan, kata Fromm. Adanya union. Ya, union. Union yang tidak meniadakan keunikan dari tiap individu. Union yang tidak meniadakan keunikan dari tiap aku ini. Jadi agak berbeda dengan, let's say, tradisi beberapa Rabi Yahudi ya, yang memahami bahwa manusia itu setelah meninggal, dia itu seperti setetes air kembali ke lautan gitu. Jadi air itu, tetesan air hujan masuk ke sungai, kembali ke laut, dia itu ya melebur kembali ke dalam keseluruhan ada yang besar. Ya, Stoicisme memahami begitu, Hellenistic Judaism memahami seperti itu sebagai masa depan manusia. Tetapi Fromm mengatakan ya kita tuh nggak rindu begitu sih. Itu nggak menjadi satu hal yang appealing ya, masa depan yang appealing buat kita gitu. Karena diri kamu jadi lebur lagi dengan seluruh jagat raya ini kayaknya bukannya itu yang menakutkan kita ya, gitu ya. Jadi somehow kerinduan kita itu sesuatu yang lain. Nah sesuatu yang lain itu apa? Dalam hal ini ya, kalau kita lebur lagi dengan seluruh jagat raya ini, itu somehow kita relapse back, terlempar balik ke keadaan natural, terlempar balik kepada keadaan seperti hewan, ya kan? Ke keadaan seperti kita sebelum usia 2 tahun gitu. Kita relapse back ke sana. Nah itu kita nggak mau sebenarnya. Tapi kita juga nggak mau dalam keadaan terisolir ini. Nah disitulah secara tidak sadar appeal atau daya tarik dari jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu terjadi adanya pelelehan dari ego boundary, di mana kamu bisa menerima si dia itu dalam hidupmu, sehingga antara aku dan engkau itu ada semacam ilusi kesatuan di dalam kekitaan. Tapi ini nanti kita akan lihat selalu berakhir. Jadi masa jatuh cinta itu selalu berakhir, ya, dengan mengecewakan. Karena memang kita tidak didestinasikan, karena ini memang bukan solusi yang bagus, ya, kata Fromm. Lalu dia kemudian menjabarkan lebih lanjut ya, solusi-solusi tidak bagus yang lain gitu. Jadi solusi tidak bagus, yang pertama, solusi yang bukan solusi ya, dari keadaan manusia itu teralienasi ya. Teralienasi itu apa ya? Estranged atau terasing ya. Menjadi musuh satu sama lain. Ini disimbolkan dalam Kejadian pasal 3 itu. Membikin cawat ya, yang menutupi ketelanjangannya. Telanjang di situ bukan dalam sense dia itu terlihat alat kelaminnya, bukan dalam sense itu, tapi telanjang itu dalam sense dia itu terlihat kebodohannya atau terlihat unsophistrinya, desonya itu loh terlihat, hal-hal yang memalukan itu terlihat, itu dalam sense itu telanjang itu, ya, di dalam bahasa Ibraninya, karena ini nanti dikaitkan itu dengan ular itu adalah hewan. Ada permainan kata di situ, ular ini hewan yang paling bijaksana. Jadi lawan kata dari telanjang itu bukan pakai baju, tapi lawan kata dari telanjang itu adalah
bijaksana, penuh kemuliaan. Ya, jadi manusia itu telanjang itu dalam sense kayak kalau kamu hadir sebuah pesta pernikahan, kamu mimpi buruk gitu ya. Kamu menghadiri sebuah pesta pernikahan, bukan nggak pakai selembar benang pun gitu ya, tapi kamu pakai celana pendek polkadot lagi gitu ya. Terus kemudian pakai kaos singlet yang dirobek-robek lagi kira gitu ya. Dalam sense itu telanjangnya. Jadi kayak unsophisticated, memalukan gitu. Dikontraskan dengan ular yang so sophisticated, kinclong, hebat gitu. Nah, oke, so ketelanjangan yang kemudian kita tutupi dengan cawat yang menyedihkan itu menggambarkan keadaan kita sebagai manusia modern, di mana yang lain itu bukan menjadi penolong, tapi menjadi ancaman yang bisa mempermalukan gitu ya, yang bisa mempermalukan kita, yang bisa menelanjangi kita. Nah, inilah yang kemudian seolah-olah mendapatkan solusinya ketika orang itu mengalami yang disebut sebagai falling in love ya, ketimpa cinta gitu. Jadi seperti dia menemukan dengan pasif ada pihak-pihak lain atau ada pihak lain yang menerima dia seperti ibunya menerima dia waktu dia baru lahir gitu. Seperti itu. Ya. Dan itu solusi yang tidak memuaskan. Kenapa? Karena pertama itu terbatas dalam durasi waktu, ya. Dan kedua, solusi ini juga solusi yang kamu nggak bisa apa-apain, kamu nggak bisa usahakan. Jadi kasih ibu, kata Freud, nanti dia jelasin lebih panjang, ada babnya sendiri mengenai kasih ibu. Kasih ibu itu memang kayak menjanjikan banget ya. Selalu memberi tak harap kembali ya, nggak ada pamrihnya. Lalu kasih ibu itu tak pernah gagal mengasihi anaknya walaupun anaknya jelek, cacat, dan segala macam itu pasti nggak pernah gagal dikasih oleh ibu. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kamu nggak bisa kendalikan itu. Jadi kasih ibu itu tak bisa dikendalikan. Ya, itu kelemahan daripada kasih ibu. Nah, jadi ini juga kelemahan daripada solusi persatuan lewat pelelehan antara ego yang pertama ini. Nah, ini dia sebut sebagai orgiastic union ya. Jadi manusia itu terasing, maka solusinya itu adalah union. Nah, union jenis yang pertama itu adalah orgiastic union. Orgiastic union ini ya union yang terjadi dalam orgi. Orgi itu apa sih? Orgi itu perayaan keagamaan, agama-agama pagan ya, yang non Judeo-Kristen biasanya, yang diwarnai dengan pesta, kemabukan dan seterusnya, penurunan kesadaran. Lalu kemudian orang-orang itu untuk masa yang sejenak menghidupi ekstase, ya, menghidupi eksistensi yang semi sadar antara ini terjadi apa gue cuma ngimpi ya, dan segala macam. Dan ketika dia menghidupi eksistensi itu, norma-norma yang biasanya membatasi dia dalam kehidupan yang sadar itu nggak berlaku gitu. Dan itu terjadi masih di dalam dunia modern ya. Dan itu menjanjikan salah satunya karena menghasilkan orgiastic union yang menghibur orang, memberikan waktu jeda di dalam kesendirian dia, dalam alienasi yang dia alami. Tapi ini nggak memuaskan ya, karena berbagai faktor yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, maka modernisme itu memberikan union jenis yang kedua. Oh ya, by the way, orgiastic union ini juga hanya berlaku untuk sesama klan ya. Jadi kalau kamu punya geng, kamu punya klan itu bisa. Kalau enggak ya nggak bisa gitu. Makanya kayak terjadi di dalam college itu kayak apa ya, di sorority, apa kayak brotherhood, pesta-pesta antara mahasiswa itu ya kan, kayak ada persatuan geng mereka itu dalam satu kampus, satu jurusan atau apa ya segala macam ya. Jadi orgiastik itu perlu itu, perlindungan dari tribe, dari suku itu ya. Sukunya nggak harus literally suku ya, tapi kayak fans sepak bola, klub yang sama ya, atau apapun, musik ya, apapun. Jadi peleburan semacam itu. Makanya orang nonton konser musik, melihat orang banyak merayakan hal yang sama, dihentak oleh musik yang sama, beat yang sama. Itu somehow pengalaman yang tak tergantikan. Nah, ini juga berlaku untuk gereja juga sih ya. Gereja kan juga sama ya.
Jadi ini maybe solusi orgiastic union gitu. Kalau pakai bahasanya pakai bahasanya Fromm ya. Itu mungkin kayak gitu, solusi orgiastic union. Yang nggak memuaskan gitu. Karena yang namanya kondisi tidak sober gitu ya, itu pasti berakhir dengan sober gitu. Dan selalu berakhir dengan hangover ya setelah sober gitu. Malam-malam lu mabok, itu selalu diakhiri dengan pagi-pagi lu bangun dari mabuk dengan kepala berat, kayak semacam itu, ya. Dan itu bukan solusi yang jangka panjang, bukan solusi yang bagus. Selain daripada itu terbatas ya, karena perlu satu tribe tertentu. Nah, solusi yang lebih luas dipraktekkan orang-orang modern, kata Fromm, itu adalah solusi konformasi. Jadi conformistic union. Ya, jadi kita itu bersatu karena kita itu sama. Kita bersatu karena kita seragam. Gitu. Jadi ini nggak sama dengan orgiastic union. Kalau orgiastic union itu memelihara keberbedaan. Persatuannya juga cuma sejenak doang soalnya. Beberapa jam, beberapa hari paling. Tapi kalau conformity ini terjadi seumur hidup gitu. Lu confirm dalam nilai-nilai misalnya apa? Salaryman gitu ya misalnya ya. Karyawan gitu. Budak korporat misalnya gitu. Lu confirm sama itu. Gue punya name tag loh. Gue punya apa itu? Ya kalung anjing gitu ya. Terus yang buat nge-tap. Gue punya itu. Seperti semua orang. Sekarang gue bisa merasa aman. Gue eksis gitu. Gue punya ID dan segala macam. Mengikuti segala ritus. Ya. Dan semuanya diatur dengan ketat. Dari lahir sampai mati. Bahkan setelah mati pun udah diprogram. Kamu nyicil untuk kuburanmu gitu ya. Beberapa kuburan seperti itu. Kamu nyicil untuk kuburanmu. Lalu apa yang akan terjadi juga sesuatu yang business as usual. Jadi ya pasti ada pendetanya. Ya pasti ada nyanyinya. Lagunya pasti di seberang sana gitu ya. Atau apalah. Bertemu gitu ya, dan segala macam lah gitu ya. Gak mungkin nyanyinya itu Silent Night gitu ya, atau Happy Ya atau apapun gitu. Jadi lagunya udah diatur, mimik mukanya udah diatur, apa yang terjadi liturginya udah diatur, semua tuh udah diatur. Cara bersenang-senang pun sudah diatur, ya. Jadi hari-hari tertentu sudah diprogram, diincar ya tanggal ini. Ada 10 spot dalam setahun atau whatever gitu untuk cuti bersama gitu. Lalu cuti bersama ya udah pasti acaranya rutin macet-macetan ke puncak atau spend waktu di pesawat di mana itu di airport penuh sesak juga. Lalu pergi liburan yang mana semuanya sudah diprogram. Ya, jadi ada pergi ke tempat wisata, ada makan di mana, ada apa, semua sudah diprogram sama influencer, sama penyedia tempat, sama apa, semua sudah diprogram. Dan kita tinggal confirm kepada standar. Dan itu membuat kita lega sedikit, karena kita punya belonging. Ya. Kita itu belong to something, gitu, something bigger, yaitu kemanusiaan yang kita anggap itu kemanusiaan kita yang sejati memang begitu ya. Jadi ada union. Tapi unionnya seperti ini tidak ekstatik ya, jadi tidak intens, tidak ekstatik, tidak sungguh-sungguh memuaskan. Kurang seru lah unionnya seperti ini. Tidak seseru orgiastic union, ya. Tapi ya dia bisa diterapkan lebih luas. Jadi itu dua jenis union yang coba ditawarkan. Lalu union yang coba ditawarkan sama Fromm apa? Ya, jadi solusi yang lebih permanen. Yang dia tawarkan adalah ini. Union di dalam kasih. Apa itu? Kesatuan di dalam kasih. Kesatuan di dalam kasih itu ini. Tidak sama seperti orgiastic union, di mana orang itu bersatunya sementara, ini bersatunya bisa selamanya. Tidak sama seperti conformistic union yang menghilangkan perbedaan antara tiap pribadi, yang ini tidak menghilangkan perbedaan dari tiap pribadi, ya. Dan tidak sama dengan union di dalam keadaan natural yang kita rindukan tapi kita nggak pernah alami itu ya, atau kita pernah alami tapi tidak akan pernah alami lagi itu. Dalam keadaan ini
si ego itu sudah ada, ya, dan tidak melebur dalam lautan ada yang besar itu, ya, tidak. Jadi itu disebut apa ya? Itu disebut sebagai manusia mengasihi Allah dan manusia mengasihi sesamanya. Itu adalah solusi bagi problema eksistensi kita. Problema eksistensi kita itu apa? Problema eksistensi kita adalah alienasi, ya, keterasingan. So, solusinya apa? Solusinya cinta. Apa itu cinta? Cinta itu adalah ada bersama dengan lian, ya, dengan the other, di dalam dalam satu persekutuan di mana si lian itu lian, si aku ini aku. Jadi kira-kira kita bisa ekspresikan sebagai karena aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Dan bukan karena engkau mirip aku, bukan gitu ya. Atau karena aku mirip engkau, bukan. Atau karena aku berguna untuk engkau, atau engkau berguna untuk aku, bukan. Tapi karena engkau adalah engkau, aku adalah aku. Seperti itu. Dan hal ini tidak terjadi dengan mudah. Hal ini memerlukan disiplin dan perjuangan yang konsisten dan pengetahuan dan umpan balik. Ya. Karena ini sama seperti seni menempa pedang, menyolder, menari, menyanyi, memainkan piano. Dia butuh teori dan praktek. Dan kira-kira dalam 10 pertemuan kita akan membahas mengenai teori dan praktek itu. Ya, teori dan praktek mencintai. Karena itu hal yang sulit. Kira-kira itu ya. Kita nggak bisa mengharapkan jatuh dari langit terjadi suatu keadaan di mana aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Dan kita bisa bersekutu seperti Yesus dan Allah Bapa. Gitu. Nggak terjadi dengan begitu saja. Ya, tidak segampang bernapas kira-kira gitu ya. Bernapas itu kan secara instingtif. Nah, kalau cinta itu tidak bisa secara instingtif. Lalu Fromm mengatakan mengenai hal-hal yang lain ya, anehnya manusia modern itu mau untuk invest belajar gitu. Mengenai hal-hal misalnya membangun menara, jembatan ya, untuk nggak tahulah menghasilkan telekomunikasi yang lebih baik ya, tontonan lebih baik, bahkan hiburan, masakan dan semacam. Mereka itu kalau nggak berhasil ya, something doesn't work, mereka berhenti, mereka merombak, mereka mempelajari, terus mereka memulai lagi. Tapi mengenai cinta, nggak pernah diusahakan begitu. Kalau hancur, ya sudah hancur. Kalau tidak puas, ya tinggal komplain. Kita tidak pernah mengusahakannya seserius kita mengusahakan air bersih ya, kira gitu ya. Mengusahakan listrik yang konsisten, mengusahakan misalnya efisiensi pemakaian listrik misalnya dan seterusnya. Kita nggak pernah mengusahakannya seperti itu mengenai cinta. Tapi ini bukan tidak bisa. Ya, ini bisa dan merupakan panggilan kita manusia. Dan dalam hal ini saya setuju dengan Fromm. Saya kira itu dalam Injil Matius dan juga yang lain-lain, juga di dalam Perjanjian Lama ya, kita melihat cinta itu dipahami bukan sebagai satu hal yang menimpa, bukan hanya sebagai satu state, mental state atau emotional state ya, yang menimpa kita begitu aja, yang tinggal dinikmati, tinggal dikonsumsi ya, tapi sebagai suatu seni berada, seni bertindak, seni mencapai sesuatu yang harus diperjuangkan dengan latihan, dengan refleksi, dengan kerjasama, ya, koordinasi dan seterusnya, sehingga hal itu terselenggara. Oke, kira-kira itu yang saya bisa bagikan. Lalu dia ngomong juga ya mengenai menunggu cinta itu ya. Dia ngomong paling banter yang orang coba usahakan itu adalah memperbesar chances untuk mengalaminya. Dan memperbesar chances untuk mengalami cinta itu kalau dipahami dalam paradigma modern itu adalah ya pakai paradigma pasar.
pasar cinta. Nah, bagaimana supaya dalam pasar cinta itu kita bisa mendapat manfaatnya sebesar-besarnya, pengalamannya seenak-enaknya, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Ya, kita memasarkan diri kita dengan lebih bagus. Ya, misalnya kalau yang cowok ya membuat harganya lebih tinggi ya, dengan cara apa nggak tahu. Punya kerjaan lebih mentereng, ya koneksi yang lebih mentereng, punya power yang lebih tinggi. Kalau perempuan ya mungkin lebih siap dikonsumsi gitu ya, dan sekarang lebih menarik untuk dikonsumsi, misalnya mungkin lebih cantik, lebih menarik, dan seterusnya. Dan ini menyedihkan ya, ini menyedihkan. Kira-kira begitu, karena itu menekankan, meng-highlight kepasifan kita, ya, kepasifan kita. Tapi jadi cinta itu dianggap sama ya dengan karena fokusnya pada feeling ya, sama seperti orang mengkonsumsi makanan atau obat-obatan ya yang mengalterasi kesadaran dan seterusnya. Feel good, kira-kira itu tujuannya, feel good. Jadi sangat dangkal ya. Tapi penekanan dari Fromm adalah itu adalah satu mode keberadaan ya, jadi sikap tertentu dalam ketika kita berada, tindakan tertentu, relasi-relasi tertentu yang menghadirkan human condition ya, menghadirkan keadaan manusia yang baik, yang kita bisa, kalau kita mau nilai ini apa, itu baik ya. Dan baik itu kata kunci ya di dalam dalam penciptaan. Masih ingat dalam Kejadian 1, selain kata inilah hari pertama, inilah hari kedua, inilah hari ketiga, selain itu kata kunci yang sering diulang itu apa? Bahwa ini adalah baik ya. Ini tov ya, tov. Masel tov ya. Baik gitu. Jadi kenapa cinta itu sesuatu yang perlu diusahakan dengan disiplin ya, dengan kerja keras, dengan teori dan praktek dan seterusnya. Karena itu menghasilkan sesuatu yang baik gitu aja. Dan sesuatu yang baik tidak perlu dijelaskan lagi ya. Kenapa harus baik? Sebab baik itu baik. Itu aja. Kira-kira begitu. Ya, sedangkan nikmat, kita masih bisa bilang, kenapa harus nikmat gitu. Nah, kira-kira begitu. Tapi kenapa baik? Itu nggak perlu dijelaskan lagi. Ya. So, ya kira-kira itu yang kita bisa bagikan sebagai pengantar dari serial ini. Mudah-mudahan cukup menarik untuk saudara menghadiri ke-9 serial ini. Saya kira saya agak gagal, ya, kayaknya nggak menarik. Tapi oke, kita mungkin bisa masuk kepada tanya jawab. Kalau saudara ada pertanyaan, silakan. Ya. Yes. Tadi kan kalau dari dialog dengan Injil itu kasih lebih ke aksi, lebih ke sebuah sikap personal kita gitu, bukan kayak bagaimana orang itu bersikap terlebih dahulu, orang lain bersikap terlebih dahulu maka kita baru mengasihi dia gitu. Kayak tadi misalnya ada cowok yang udah punya kerjaan A, B, C, D, maka kita lebih jadi potensial, jadi suami, jadi istri, baru kita mengasihi dia. Apakah berarti mungkin kasih itu kalau dari instruksi Injil ini lebih banyak tentang sikap kita secara personal kepada Tuhan dibandingin si orang itu sendiri, objek kasih itu sendiri? Nggak harus dipilih. Saya akan mengatakan apa ya? Kasih itu sebagai suatu keadaan yang kita selenggarakan bersama. Mirip sama apa ya? Mirip sama kalau kamu menghasilkan satu performance konser musik tertentu yang kemudian kita bisa katakan baik ya, sukses, tov gitu. Ya itu kan bukan karena si basisnya itu main bass dengan tepat, dengan bagus gitu, sesuai partitur, kan bukan begitu saja. Atau si konduktornya itu kendak dengan bagus, kan nggak cuma itu aja. Tapi keseluruhannya, somehow chemistry-nya gitu kita bisa bilang. Keseluruhannya itu menjadi satu orkestrasi yang bagus. Seperti sebuah film lah. Sebuah film bagus kan nggak hanya sutradaranya bagus, nggak hanya pemain utamanya bagus, tapi the whole thing gitu.
Mulai dari nggak tahu lah ceritanya, penataan, pemilihan pemainnya mungkin, directingnya, pemasarannya, timingnya kapan keluar, maybe dan seterusnya. Di mana medianya apa, didistribusikan lewat mana. Somehow itu semua bekerja sama sih kan. Ini adalah suatu happening yang disebut sebagai nonton film yang bagus gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi kalau ditranslasikan kepada keadaan relasional kita, karena kasih itu kan sebagai suatu hal yang relasional ya. Yang disebut sebagai kasih yang sukses itu, ya tentu nggak hanya fokus kepada si saya, tapi kepada keseluruhannya kita. Tapi penekanan dari Fromm memang adalah dia ingin mengalihkan kasih sebagai sesuatu pengalaman ketimpa yang mana pasif dan kamu nggak bisa ngapa-ngapain dengan pengalaman melakukan sesuatu. Atau bukan pengalaman lah, keputusan untuk melakukan sesuatu. Untuk mengubah gaya hidup, mengubah sikap-sikap hidup, dan berkomitmen melakukan sesuatu dengan konsisten. Nah itu kira-kira. Nah ini yang coba diusahakan sama Fromm, menyadarkan orang modern bahwa kasih itu sesuatu instruksi untuk berada. Nah ini saya translasikan dalam akar-akar Judeo-Kristen kita, suatu instruksi untuk berjalan bersama Tuhan. Yang mana manusia gak ada yang bisa lakukan. Tapi di dalam Yesus kita semua diundang dan dibikin jadi bisa di dalam percaya kita kepada Yesus. Jadi kita diundang dan dibikin jadi bisa ketika kita mau percaya Yesus untuk kemudian kita melakukannya atau mulai melakukannya. Lalu kita mulai melihat, kok ternyata happening nih, terjadi nih di sekeliling kita nih. Kita bersama-sama, lu kok somehow bisa saling berdamai, saling mengampuni, saling mengasihi, saling encourage satu sama lain, saling menasehati, nah itu semua yang Paulus katakan. Saling menghibur, saling apalah segala macam, menguatkan, saling menegur, dan seterusnya. Nah itu semua yang disebut sebagai kasih yang saya coba untuk dalam dialog saya dengan Freud, dengan Fromm, Freud melulu ya, Freudian slip. Jadi itu saya kira saya bisa responi. Kira-kira mungkin seperti itu, ring a bell. Kira-kira. Ya mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Pertanyaan, tanggapan. Mungkin saya perlu spill sedikit ya, apa-apa aja bab-babnya ya. Jadi bab pertama ini yang tadi kita barusan itu adalah dia mengatakan apakah cinta merupakan seni ya. Dan jawabannya yes, cinta merupakan seni. Jadi bisa dilatih, bisa dipelajari teorinya, bisa dipraktikkan, bisa dicari umpan baliknya bagaimana melakukannya dengan lebih baik. Lalu bab kedua itu dia membahas mengenai teorinya, ya teorinya. Dan teorinya ini terdiri atas 3 bagian besar ABC. Bagian A adalah cinta sebagai jawaban atas problem eksistensi. Lalu dia definisikan problem eksistensi. Tadi saya udah spill sedikit 2A ini. Lalu 2B dia membahas mengenai cinta antara orang tua dan anak. Karena ini adalah pengalaman kita yang pertama lepas atau terkondisi dari ego kita itu. Jadi kelahiran si ego itu. Nah, jadi ini penting ya. Makanya dia bahas secara khusus cinta orang tua dan anak dan orang tua. Karena banyak problematik itu berakar dari situ ya, relasi kamu sama orang tuamu. Jadi kamu jadi nggak tau lah, jadi sesuatu di masyarakat gitu ya. Entahlah jadi high achiever, jadi low achiever, jadi parasit atau jadi whatever, jadi pengganggu atau jadi penjahat. Itu seringkali akar-akarnya adalah dari rumah, ya. Jadi cinta orang tua dan anak. Lalu yang C, dia membahas kaitan antara cinta dengan objek-objeknya. Jadi cinta dikaitkan sama objek-objeknya. Lalu ini dia ada 5 subbab. Yang pertama itu adalah Philadelphia, jadi kasih persaudaraan ya, brotherly love. Saudara di sini nggak harus saudara kandung ya, tapi bisa saudara yang lain, saudara dalam Kristus ya, saudara whatever. Jadi saudara sebangsa setanah air gitu ya.
dan seterusnya. Kasih persaudaraan. Yang kedua itu kasih keibuan, ya. Cinta keibuan. Motherly love. Lalu yang ketiga itu erotic love. Ya. Eros di sini gak harus seksual, gak harus sensual, tapi itu kayak eros versinya Plato ya, yang kita tertarik ke arah keindahan karena kita tertarik untuk melebur dengan keindahan, seperti itu. Lalu yang keempat itu cinta diri, philautia. Lalu kelima itu cinta Tuhan, ya, mencintai yang bukan manusia, yang melampaui manusia. Lalu kemudian bab yang ketiga, dia membahas mengenai disintegrasi cinta di dalam masyarakat modern. Lalu kemudian yang bab keempat tuh agak panjang, dia bahas mengenai praktiknya. Jadi bab kedua teori, bab ketiga problematiknya, bab keempat praktiknya. Kira-kira begitu ya. Dan saya nanti akan bahas dalam 10 pertemuan. Ini udah pertemuan pertama. Orang yang menikah tuh prioritasnya dia punya cinta sekalipun dia dilarang orang tua. Ada, saya pernah tahu kayak gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana saya tahu saya benar-benar cinta sama dia gitu. Dan emang itu cinta dari Tuhan gitu. Yang ditaruh ke dalam hati saya untuk pasangan saya. Sehingga saya bertekad untuk menikah dengan dia gitu loh Pak. Ngerti nggak? Nah ini paradigma yang justru dicoba untuk dikritisi sama Fromm. Karena dalam paradigma ini either kamu punya cinta atau tidak punya cinta. Jadi itu paradigmanya kayak keruntuhan durian gitu. Tapi cinta itu bukan sesuatu yang kamu punya atau tidak punya, tapi sesuatu panggilan. Panggilan untuk mencintai. Jadi dalam hal ini saya akan katakan lebih tepat framingnya, bingkainya itu kayak gini. Apakah saya bisa mencintai orang ini sebagai sesama manusia, sebagai saudara di dalam Adam, dengan lebih baik ketika saya menikahi dia atau tidak menikahi dia? Jadi lebih kepada komitmen daripada perasaan cinta ya Pak? Oh iya dong. Perasaan itu ya hanya perasaan. Perasaan itu produknya lah. Kita bisa katakan produknya, yang bisa jadi tantangan, bisa jadi reward, bisa jadi yang lain-lain. Tapi cinta itu kalau dipahami sebagai instruksi di sini, instruksi untuk mengada, instruksi untuk berjalan, untuk mengorkestrasi seluruh keberadaan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Ya kita memahaminya sebagai suatu tanggung jawab kepada orang lain. Tapi kalau pasangan perasaan, bukan butuh, tapi seperti juga kepada hal-hal yang lain dalam hidup ini, akan ada perasaan yang menyertai. Akan ada perasaan yang menyertai. Tapi masalahnya adalah, yaitu tadi, perasaan itu bukan menentukan, bukan menjadi tujuan. Yang menentukan dan menjadi tujuan itu apa? Kasih itu sendiri. Dan itu memang butuh definisi lebih lanjut sih, mengenai kasih itu. Jadi definisi lebih lanjutnya itu nanti kita tidak, saya kira ya, tidak ada jawabannya di dalam Plato, tidak ada jawabannya di dalam Freud, tapi saya kira ada jawabannya di dalam Agustinus dan juga Thomas Aquinas, yaitu ketika dikatakan kasih itu bukan cuma sekedar kerinduan untuk bersatu, tapi bersatu tanpa kehilangan otentisitas ya, bukan hanya itu, tapi kasih itu dikaitkan harus dikaitkan dengan kebaikan. Jadi kasih itu bukan hanya menghendaki untuk bersatu, tapi menghendaki yang baik bagi yang lain, yang bukan diriku. Nah itu. Nah kalau kita sampai ke sana, maka ya kita bisa pakai ini sebagai bingkai pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan apakah aku tepat apa tidak tepat menikah dengan si A, si B, si C, itu gak bisa di framing cuma sekedar apakah aku memiliki cinta dalam diriku. Tetapi apakah relasi ini menjadi baik bagi dia, menjadi baik bagi orang-orang lain, dan dengan demikian Tuhan berkenan. Ketika itu dijalani sebagai suami istri, atau sebagai tetangga, atau sebagai sahabat,
atau sebagai yang lain. Mungkin lebih ke sana. Lebih jelas nggak sekarang? Jadi sama sekali beda dengan paradigma tadi ya. Apakah aku punya cinta apa tidak itu? Beda banget. Tentu nanti salah satunya ada hubungan dengan itu. Salah satunya. Tapi itu hanya salah satu. Gitu. Bagaimana pentingnya seni komunikasi dalam membangun kasih atau cinta tersebut, Pak? Ya, baik dalam komunitas ataupun pasangan misalnya. Komunikasi ya. Komunikasi, kalau kita pahami seni komunikasi sebagai seni menyampaikan maksud dengan tepat. Jadi saya punya maksud, kamu ingin mengerti maksud saya, lalu komunikasi adalah usaha untuk menyampaikan maksud itu. Lalu komunikasi itu sukses apa tidak sukses tergantung dari setelah kamu menyampaikan ulang, oh ini ya yang kamu ingin sampaikan kepada saya, ABCDE. Lalu saya katakan, oke, kamu menangkap dengan tepat semuanya. Itu disebut sebagai komunikasi yang tersampaikan dengan baik. Kan kira-kira begitu ya. Lalu seberapa diperlukan komunikasi yang baik itu? Oh ya sangat diperlukan. Tapi again hanya salah satu komponen. Hanya satu komponen. Jadi komunikasi tentu sangat penting. Tapi komunikasi itu melayani komuni lah. Kira-kira begitu ya. Komuni itu yang menjadi tujuan akhirnya. Communion ya.